Jadi mungkin dari awal ya Pak, ini untuk rencana jalannya, kan kita tuh kebagian jalan tol. Nah untuk inisiasi tolnya tuh kita ingin membuat jalan tol, membuat pintu tol baru dari Padalarang menuju Cipatat dengan panjang jalannya itu sekitar 14 km. Untuk analisis permasalahannya, di sini untuk permasalahannya tuh yang pertama untuk mempermudah distribusi barang dan atau jasa dari Sukabumi Cianjur ke daerah Bandung, yang kedua untuk menginisiasi jalur yang ekstrim atau berkelok, dan yang ketiga untuk mengatasi kemacetan daerah Cipatat akibat arus lalu lintas dari Sukabumi Cianjur ke Bandung dan sebaliknya. Nah, ini untuk data geometrik dari jalan tol Cipatat Padalarang seperti ini. Kemudian untuk pelengkap jalannya di sini ada beberapa yaitu marka, rambu, lampu jalan, guardrail, gerbang pintu tol, portal box, dan flyover. Oke, selanjutnya di sini ada datar bunga bank. Ini tuh digunakan untuk proyeksi tarif tol. Di sini digunakan data inflasi tahun 2021. Nah, untuk biaya investasi di sini kami baru menentukan RAB secara kasar yaitu dari biaya konstruksi dengan jumlah total harga yaitu sebesar 2.399.230.769.230 rupiah. Nah, di sini juga kami telah melakukan perhitungan BOK untuk kendaraan golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Cuman di sini tuh baru untuk tahun pertamanya saja gitu, belum sampai tahun selanjutnya. Kemudian di sini ada nilai waktu. Ini kalau nilai waktu belum, baru ini yang saja baru ditentukan untuk nilai waktu minimumnya di daerah selain Jakarta, dan untuk nilai waktu dasarnya kami akan menggunakan metode jasa marga. Oke, untuk selanjutnya di sini ada proyeksi LHR. Nanti untuk proyeksi LHR di sini tuh kami menggunakan data LHR tahun 2016-2017 untuk Tol Padalarang. Di sini untuk data dasarnya itu dijadikan sebagai persentase untuk pertumbuhan kendaraan selanjutnya. Dan di sini telah kami proyeksikan sampai ke tahun 2045 untuk data LHR untuk data LHR Tol Padalarangnya. Nah, di sini juga terdapat proyeksi tarif tol. Di sini kami menggunakan tarif tol yang dari JC Kunciran sampai JC Benda, karena itu panjang tolnya hampir sama, yaitu kurang lebih 14 km. Nah, di sini untuk tahun 2021, nah untuk tahun-tahun selanjutnya kami proyeksikan dengan menggunakan tadi data inflasi dan juga selisih tahun dari tahun selanjutnya ke 2021. Paling kalau dari kelompok saya baru sampai situ, Pak. Oke, terima kasih. Yang saya highlight ada 2 poin utama gitu ya. Yang pertama terkait dengan lokasi. Ya, balik lagi ke lokasi. Kalau diperhatikan rencana jalan tol Padalarang ke Cianjur gitu ya, ke Sukabumi, rasanya sudah ada sebelumnya gitu ya rencana. Tapi silakan Anda cek lagi apakah usulan Anda ini sebetulnya memang sudah ada di rencana jangka panjangnya pemerintah atau belum gitu ya. Setahu saya ini ada gitu, jadi nanti akan duplikasi gitu ya. Coba dicek lagi apakah di rencana proyek strategis nasional dari Padalarang ke Cianjur Sukabumi itu sudah ada belum. Kalau sekarang kan memang baru Bogor, Ciawi, Sukabumi gitu ya, Sukabumi ke Bandungnya memang belum. Tapi apakah di situ ada atau enggak itu yang perlu Anda konfirmasi gitu ya, nanti akan saya cek. Apakah Anda telah melakukan studi terkait dengan perencanaan tol dari Padalarang ke Cianjur itu sudah ada atau belum? Itu yang harus Anda cek gitu ya. Oh ya Pak, maaf, izin bertanya. Misalkan ini tuh kita sebenarnya belum searching tentang proyek strategis nasional yang pemerintah gitu. Tapi misal ada pemerintah tapi tinjauannya beda, itu kalau seperti itu boleh nggak Pak? Boleh, tapi nanti apa pembedanya? Artinya Anda harus pelajari yang di pemerintah apa, yang Anda usulkan apa, dan poin perbedaannya di mana Anda harus bisa menjelaskan gitu ya.
Saya berharap tidak ada duplikasi gitu. Maksudnya Anda tidak melakukan analisis, Anda hanya melakukan duplikasi dari apa yang sudah ada gitu ya. Tujuan dari kuliah ini sebetulnya satu, mengidentifikasi apakah betul jalan tol ini diperlukan atau enggak gitu ya. Itu poin pertamanya. Kalau memang sudah ada dan Anda membuat desain yang lain atau usulan desain yang lain, itu Anda harus bandingkan gitu ya. Tidak harus bandingkan secara komprehensif, tapi munculkan fakta yang sudah ada, desainnya seperti apa, yang kami usulkan seperti apa gitu. Perbedaannya di mana. Itu Anda harus bisa buktikan. Yang pertama ya. Yang kedua, terkait ini kan jalan tol ya. Yang sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya, output jalan tol itu beda analisis kelayakan yang akan kita tinjaunya. Kalau kemarin banyak grup yang meninjau tentang jalan raya itu yang ditinjau adalah kelayakan ekonominya, manfaat bagi masyarakat, penghematan BOK, penghematan nilai waktu, itu sebetulnya fokus dari analisis kelayakan ekonomi jalan raya. Tapi kalau kelayakan jalan tol ini saya fokus di kelayakan finansialnya. Poin finansial itu dapatnya dari mana? Adalah output dari badan usaha, di mana yang dilihat adalah proyeksi cash flow pada tahun-tahun berikutnya gitu ya. Jadi nanti nggak apa-apa kalau Anda memang tetap akan menghitung BOK dan nilai waktu, oke. Tapi sebetulnya fokus utamanya adalah di kelayakan finansial, hubungannya dengan cash flow, uang masuk dan uang keluar terkait pembangunan jalan tol gitu ya. Perspektifnya dari badan usaha gitu. Jadi nanti Anda yang perlu diperkuat adalah struktur permodalannya seperti apa jalan tol ini gitu ya. Pembangunannya modal dari mana, hutangnya bagaimana, kalau hutangnya proporsinya berapa persen, bagaimana cara pembayaran utang tersebut selama umur rencana gitu ya, cash flow-nya bagaimana gitu. Jadi kalau yang jalan tol fokusnya sebetulnya di situ. Tapi kalau memang akan dilakukan analisis-analisis lanjutan terkait BOK, terkait analisis nilai waktu, kecelakaan dan lain sebagainya, itu adalah tambahan. Gitu ya. Oke. Jadi jangan lupakan yang pertama tadi, fokus pertama, tampilkan fakta-fakta kenapa tol ini diperlukan. Kalau memang sudah ada rencana dari pemerintah pembangunan tol ini, parameter apa yang membedakan dengan yang Anda usulkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belum melihat proyeksi cash flow-nya. Tahun pertama berapa struktur pembiayaannya, uang modal dari badan usaha berapa, pinjam ke bank berapa, kemudian cara pengembalian uangnya nanti bagaimana, proyeksi uang masuknya bagaimana, proyeksi uang keluarnya bagaimana gitu ya. Baik. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Pak, jadi ini tuh untuk BOK sebenarnya BOK sebenarnya waktu tidak perlu ya? Jadi nggak apa-apa gitu. Bukan tidak perlu, tapi fokus utamanya itu untuk analisis jalan raya gitu ya. Kalau kita menganalisis jalan tol, yang mana perspektifnya sebetulnya ini manfaat untuk badan usaha, saya ingin, karena gini, saya coba membagi dua tugas ini adalah kelayakan ekonomi dan kelayakan finansial gitu ya. Saya udah jelaskan di bagian pertama perkuliahan kita apa itu kelayakan ekonomi, apa itu kelayakan finansial. Kalau kelayakan ekonomi perspektifnya masyarakat, manfaat menerima manfaatnya masyarakat. Tapi kalau jalan tol kita coba nilai perspektif penerima manfaatnya itu adalah pengusaha nih, badan usaha gitu. Kalau badan usaha sebetulnya penghematan nilai waktu dan penghematan BOK itu ada manfaatnya tapi tidak dia terima secara langsung. Manfaat yang diterima badan usaha itu ya terkait dengan uang masuk uang keluar tadi, mengenai tarif, mengenai bagaimana mereka membiayai tol ini, biaya pembangunannya dari mana. Kemudian kalau pembebasan lahan sebetulnya ada undang-undang yang mengatur ya. Jadi pembebasan lahan itu bisa menjadi tanggung jawab penyedia jasanya, dalam hal ini badan usaha, bisa jadi tanggung jawab pemerintah, bisa jadi bagi dua. Nah ini juga Anda harus usul diperjelas pada jalan tol ini, pembebasan lahannya siapa yang menanggung, itu harus diperjelas. Struktur biayanya bagaimana, berapa persen modal dari
badan usaha, berapa persen struktur dari pinjaman dana itu. Kemudian Anda analisis uang masuk, uang keluar selama umur rencana bagaimana, gitu ya. Ini poin utama dalam analisis jalan tol, gitu ya. Ya baik Pak. Jadi kalau mau tetap menghitung BOK boleh ya, nilai waktu boleh, tapi jangan lupakan tugas poin utamanya tadi yang saya jelaskan. Ya. Pak, maaf Pak, tapi sebenarnya saya belum terlalu paham Pak. Misal kita tuh udah buat cash flow, itu cash flow tuh buat uang masuk keluarnya itu berarti awalnya tuh dari mana gitu Pak? Dari biaya investasi atau bagaimana? Saya belum paham Pak. Oke. Jadi seperti yang saya jelaskan di kuliah awal gitu ya, kalau kita mau investasi, biasanya badan usaha itu struktur modalnya yang umum nih ya, 30% dari modal sendiri, 70% dia dari pinjaman atau dari investasi dari investor gitu. Artinya kalau biaya investasi pembangunan jalan tol itu katakan 10 triliun, artinya struktur modalnya sendiri berapa yang dari badan usaha? 3 triliun. Dia pinjam uang ke bank 7 triliun. Nah, yang penting dalam analisis kelayakan finansial jalan tol ini, apakah dari bisnis ini 7 triliun yang kita pinjam, kemudian 3 triliun yang kita alokasikan untuk bisnis ini, gimana cara pengembaliannya? Bagaimana mekanisme tingkat pengembaliannya nanti? Apakah bisnis ini layak atau tidak layak? Gimana cara layaknya? Anda hitung berapa biaya yang keluarnya. Biaya keluar otomatis dari, kalau saya mau bangun jalan tol, saya harus tahu pembebasan lahan biayanya berapa. Itu yang pertama. Kemudian biaya konstruksinya, biaya pembangunan jalan tolnya berapa. Kemudian biaya pemeliharaan selama umur rencana, katakan berapa puluh tahun, 30, 40 tahun ya. Berapa biaya pemeliharaannya. Itu kan sebagai uang keluar. Nah, sekarang uang masuknya dari mana, Firda? Ke jalan tol. Uang masuknya dari tarif tol atau billboard yang kayak gitu ya? Ya, Anda analisis tarif tolnya berapa, kemudian nanti dihitung ini bisnis ini layak atau nggak layak selama periode investasi seberapa tahun gitu. Jadi poin utamanya sebetulnya di situ ya. Kalau jalan tol itu menganalisis kelayakan finansial, apakah bisnis ini layak atau tidak layak gitu. Tarif tolnya nanti baru ada hubungan dengan LHR gitu ya. Oh, ya baik Pak. Misalnya tarif tolnya Anda dari studi, dari literatur, dari survei sesama Anda, misalnya berapa sih tarif tol yang sesuai untuk jalan tol Anda, misalnya katakan 10.000. Oh, LHR-nya selama 1 tahun katakan 1 juta kendaraan, artinya 10.000 kali 1 juta kendaraan gitu ya, simpelnya. Berapa uang masuknya 1 tahun kan ketahuan gitu ya. Nah, itu adalah cash in dalam periode per tahun itu. Kalau Anda ingin menilai selama umur rencana 40 tahun, ya Anda tinggal bandingkan nih uang keluar investasi dengan uang masuk, biaya operasional tadi, ini layak atau tidak layak. Oke. Dipahami? Iya baik Pak. Jadi maaf Pak, tadi yang keluar juga termasuk pemeliharaan ya Pak? Betul, harus dihitung. Bagaimana strategi Anda dalam mengelola jalan tol itu selama 40 tahun gitu ya. Ada yang namanya pemeliharaan rutin, ada yang namanya pemeliharaan berkala, berapa biayanya, berapa uang keluar setiap tahunnya untuk pemeliharaan. Anda harus tahu gitu ya. Oke. Baik. Ada yang ingin ditanyakan yang lain, silakan. Oke, jadi poinnya itu ya, perbedaan yang menganalisis jalan raya dan jalan tol. Kalau nggak ada cukup, dilanjutkan kelompok berikutnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk berikutnya kelompok saya Pak.
Silakan dipaparkan presentasinya. Untuk Dea, punten boleh tolong share screen. Sebentar. Baik, untuk share screen-nya apa sudah terlihat? Ya, silakan lanjut. Oh, tertutup lagi. Bentar. Ya, silakan. Baik, untuk jalan sendiri Pak, jalan yang kami pilih itu adalah Jalan Raya Surapati yang berlokasi di Bandung, di mana Surapati ini berlokasi dari perempatan setelah Itena sampai ke Gasibu atau Gedung Sate. Nah, untuk total jarak dari atau panjang dari Jalan Surapati ini adalah 1,84 km. Dan untuk fungsi jalannya itu adalah arteri primer. Lalu untuk medan jalannya ini termasuk ke datar. Lalu sistem jaringan jalan dari Surapati ini adalah perkotaan. Dan status jalannya adalah jalan kota. Lalu untuk tipe jalannya itu adalah 4/2 tidak terbagi. Dan untuk kecepatan rencananya adalah 60 km per jam. Untuk landaian maksimalnya ada 5%. Lalu super elevasi maksimal itu 8%. Dan lebar badan jalannya itu existingnya adalah 16 meter. Dan untuk lebar tiap jalurnya itu adalah 3,5 dikali 4 lajur. Lalu untuk lebar drainasenya itu sekitar 1 meter. Untuk lebar trotoarnya adalah 1 meter. Kemiringan bahunya belum ada. Lalu kemiringan melintang normalnya itu 2%. Dan perkerasan yang digunakan di jalan ini adalah perkerasan aspal. Nah, untuk di sini itu boleh masuk ke identifikasi masalah, Dek. Nah, berikut gambar dari Jalan Surapati. Nah, untuk permasalahan di sini itu adalah dari perkiraan kami dulu, yaitu adalah volume lalu lintas yang sudah mendekati kapasitas. Lalu selain itu juga di sini arusnya itu sangat terganggu karena adanya aktivitas dari pasar dan juga aktivitas dari simpang dari arah Masjid Pusdai, sehingga konflik-konflik yang terjadi di situ menyebabkan arus tidak lancar dan menyebabkan kemacetan. Lalu untuk dampak dari permasalahannya itu, daya operasional dari kendaraan bisa meningkat dan nilai waktu dari kendaraan juga bisa meningkat. Dan itu karena banyaknya dan padatnya kendaraan, polusi juga akan terjadi. Nah, untuk solusi dari permasalahan yang kita dapatkan itu perkiraannya adalah pembangunan flyover dan rekayasa lalu lintas. Karena dengan adanya flyover, maka kita dapat menghindari konflik-konflik yang terjadi di simpang dan juga di kegiatan pasar tidak akan terlalu mengganggu arus lalu lintas jika ada flyover. Nah, untuk data-data sebentar kita bahas bagian ini ya, bagian yang tadi. Pak. Coba diperbesar. Oke. Terus 125 coba. Nah, jadi Anda sudah coba identifikasi ya, nggak apa-apa kita diskusi di sini dulu ya. Boleh, Pak. Nah, di sini hampir sama dengan kelompok-kelompok sebelumnya, belum terlalu dijabarkan gitu penyebabnya. Anda baru bicara volume lalu lintas sudah mendekati kapasitas gitu. Ini kan baru kalimat saja ya. Berapa volumenya, kemudian berapa kapasitasnya, lalu berapa kondisi real saat ini belum diinformasikan gitu. Pak, di sini apa sudah dihitung atau belum? Untuk itu kita memiliki data LHR, boleh deh itu. Nah, di sini adalah sebagai bentuk data kuantitatifnya gitu dari pernyataan kami yang sebelumnya, di mana untuk LHR ini diambil dari tahun 2019 dan data LHR-nya adalah sebagai berikut. Lalu setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan kapasitas itu sebesar 2746,445 SKR per jam. Lalu untuk kondisi aktualnya berapa? Kondisi aktualnya ini
Kalau untuk kondisi aktual tahun ini tuh belum kita ini Pak gitu ketahui. Jadi kita masih mengambil data dari data sekunder gitu. Oke, Untuk dari oke. data Balik lagi ke sheet sebelumnya, artinya perlu dibuktikan gitu ya. Kalimat itu perlu dibuktikan. Apa yang dimaksud mendekati kapasitas. Kemudian standarnya bagaimana harus dijabarkan gitu ya. Oh ya Kalau Pak. misalnya volumenya berapa, kapasitasnya berapa, kemudian berapa sih visi rasionya gitu ya. Kemudian kalau sudah ada hitungan visi rasionya berapa sih sebetulnya standarnya, apakah betul alternatifnya rekayasa lalu lintas, kemudian pembangunan flyover gitu ya. Itu juga perlu diulas gitu ya oleh Anda. Nanti saya minta ada tulisan menganalisisnya gitu. Oh ya baik Pak. Kemudian yang kedua, arus lalu lintas terganggu kegiatan di sekitar ruas jalan ya. Nah, ini dibuktikan juga dari foto gitu ya, dari misalnya Anda sudah survei ke sana gitu, berapa sih waktu yang dibutuhkan dari jalur awal ke jalur akhir gitu ya. Jangan-jangan memang tidak, masalahnya bukan di situ gitu. Jadi jangan sampai salah mengidentifikasi masalahnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga hampir sama gitu ya, analisis tentang jalan ini kan dulu udah banyak ini analisisnya. Bandung Intra Urban Toll Road itu dari Pusda, dari Gasibu sampai sana Bundaran Cibiru gitu ya. Di situ sudah ada juga desain tol layangnya. Nah, Anda coba analisis dulu desain yang sudah ada itu bandingkan dengan yang Anda sekarang itu apa bedanya. Atau Anda hanya mengikuti Bandung Urban Toll Road itu dari tahun 2010 dulu udah ada itu desain jalan tol dari Gasibu menuju ke Bundaran Cibiru gitu ya, sudah ada. Hampir sama dengan kelompok tadi ya yang menganalisis jalan tol misalnya yang tol dari Padalarang ke Cianjur, itu juga sudah ada desainnya. Jadi Anda coba analisis sebetulnya desain Anda ini benar-benar orisinil atau sudah ada ide yang sama tapi output detail engineering desainnya berbeda atau bagaimana. Coba Anda ulas gitu ya kelompok ini ya. Siapa ini? Oh ya baik Pak. Oke, Kelompok jadi satu Pak. Oke, kelompok satu coba diulas karena desain ini tuh sebetulnya sudah pernah ada gitu ya. Sudah pernah ada. Jadi ulas dengan desain existing, kalau nggak salah nama tolnya itu dari daerah Gasibu tuh BUTR. Dia layang juga itu, tapi bukan hanya sampai Simpang Pahlawan, tapi sampai Bundaran Cibiru kalau nggak salah gitu. Jadi Anda coba ulas apa perbedaan dengan desain Anda ini. Itu ya. Baik Pak. Oke, jadi hampir sama dengan kelompok-kelompok sebelumnya. Jadi bukan hanya pilih rute, tapi juga ada dasar gitu ya. Apa dasarnya? Kenapa perlu gitu? Anda coba juga menganalisisnya gitu ya, melakukan analisis. Jadi saya tidak mengharapkan Anda ya udah yang penting kita bikin jalan di lokasi A, di lokasi B, di lokasi C, tapi tidak ada analisis kenapa jalan itu diperlukan, kenapa flyover itu diperlukan gitu ya. Oke. Kemudian apalagi yang sudah dikerjakan? Untuk yang selanjutnya itu adalah ini Pak, untuk penguatan yang volume melebihi kapasitas. Berdasarkan hasil perhitungan kinerja jalan itu, untuk derajat kejenuhannya itu didapatkan sebesar 1,650 dan ini tuh sudah melebihi angka 0,85 yang merupakan kondisi ideal dari jalan, bahkan sudah melebihi 1 yang dimana jika melebihi 1 itu bahwa tandanya adalah si volume kendaraan sudah melebihi kapasitas, bukan mendekati lagi gitu. Nah oleh karena itu maka dengan hasil ini sangat diperlukan penanganan terhadap jalan ini gitu Pak. Lalu selanjutnya setelah analisis kinerja lalu lintas yang sudah kami kerjakan adalah BOK dari jalan existing yang sudah ada gitu. Untuk BOK-nya adalah sebagai berikut. Lalu setelah itu kita juga sudah membuat gambaran model dari flyover yang direncanakan gitu, karena kan untuk yang Bandung Infra Toll Road itu sampai Bundaran Cibiru. Nah, tapi untuk kami itu hanya flyovernya itu hanya melalui simpang dari Pusdai itu sendiri. Nah, di mana untuk menangani kemacetan dari
Bang Pustai dan kegiatan pasar. Nah, berikut contoh flyover-nya di titik tersebut, Pak. Ya, oke, terus. Oke, selanjutnya boleh ke selanjutnya, Dek. Nah, untuk nilai waktu hasil perhitungan dari kelompok kami itu adalah sebagai berikut. Dilihat totalnya itu adalah sekitar 5 miliar. Lalu mungkin yang kelompok kami kerjakan baru sampai sini, dan untuk sisa-sisanya seperti biaya pembangunan jalan, BCR, NPV itu sudah ada progres juga namun belum rampung 100%, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Jadi hampir sama dengan kelompok-kelompok yang lain ya. Saya minta juga betul-betul menganalisis lokasinya itu betul nggak ada problem itu gitu ya. Kemudian dibuktikan. Dibuktikannya gimana ya? Bisa survei langsung, bisa juga melalui literatur review gitu ya, penelitian-penelitian orang lain. Apakah betul di situ dibutuhkan jalan, di situ dibutuhkan flyover gitu ya. Kemudian hati-hati menghitung BOK gitu ya. BOK kalau cuma 200 meter bagaimana caranya gitu ya. Penghematan nilai waktu apa yang dimaksud. Kan yang dilewati hanya 200 meter. Penghematan nilai waktu maksudnya seperti apa harus bisa juga dijabarkan maksudnya. Kalau saya cuma ngelewatin simpang misalnya simpang Pahlawan, simpang misalnya tadi di jalan rumah sakit gitu ya. Berapa sih sebetulnya penghematan nilai waktunya berapa menit gitu ya. Kemudian biaya operasional kendaraan berapa sih yang bisa dihemat harus bisa juga dijabarkan maksudnya apa gitu ya. Bukan hanya menghitung nilai angkanya saja, so sekian miliar, 5 miliar, oh nilai waktu 5 miliar, poinnya apa, artinya apa gitu harus bisa dijabarkan maksudnya itu apa. Maksud dari angka-angka itu tuh apa gitu poinnya nanti. Gitu. Jadi harus bisa dijabarkan gitu. Itu yang lebih penting daripada hanya sekedar angka. Jadi saya harapkan nanti semua angka-angka itu perlu istilahnya diterjemahkan ke dalam bahasa tulisan. Misalnya, penghematan BOK 5 miliar. Apa maksudnya gitu ya? Apakah melewati jalan tersebut yang tadinya 30 miliar jadi 65 miliar misalnya, atau bagaimana harus bisa dijabarkan secara tulisan dan bahasa nanti gitu ya, bukan hanya BOK sekian, nilai waktu sekian, cash flow sekian gitu ya. Itu jadi poinnya. Jadi saya harap semuanya hampir sama. Pastikan lokasi yang dianalisis itu betul-betul memang sudah ada masalah di situ. Kemudian ada alternatif masalah atau alternatif solusinya apa Anda usulkan. Kemudian kalau memang sudah fix mau bangun flyover, mau bangun jalan tol baru dihitung biaya-biaya investasinya dari mulai pembebasan lahan, dari mulai pembangunan biaya pembangunannya gitu ya, biaya pembangunan jalan tolnya, biaya pembangunan flyovernya, kemudian strategi pemeliharaannya bagaimana sehingga nanti biaya yang dikeluarkan tahu gitu ya. Saya harap nanti minggu depan saat kuliah tatap muka itu sudah ada progres minimal sampai sudah ada lah BCR-nya gitu ya, sudah ada juga nanti nilai IRR-nya. Kalau untuk analisis jalan tol sudah ada IRR-nya, kalau untuk jalan raya sudah ada BCR-nya gitu ya. Barangkali itu kuliah minggu ini ya, saya harapkan waktu 1,5 jam berikutnya perkuliahan bisa dimaksimalkan untuk kerja kelompok, melanjutkan tugas ini, dan juga saya berharap minggu depan bisa masuk semuanya gitu ya di 2 minggu perkuliahan itu. Jadi nanti minggu pertama mungkin dengan saya, minggu kedua nanti kalau Bu Vera juga ingin kuliah tatap muka ya nanti dengan Bu Vera gitu ya. Dan juga kita rancang juga untuk presentasi dari tugas besar ini gitu ya. Saya rasa itu, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya Pak. Ya. Saya masih bingung Pak dalam ini menghitung buat pembebasan lahan ya Pak ya.
Karena Mm-mm. setiap daerah kan pasti beda-beda gitu Pak, yang dari Ya, harga ya, betul. tanahnya, Ya. baik juga saya juga masih kurang mengerti gitu untuk desain suatu. Kebetulan saya jalan tol, Ah, apakah kita mengambil tanahnya pas banget dari ujung jalan ke ujung jalan atau emang harus ada lahan kosongnya berapa meter dari tepi jalan kita atau dari mm. bahu kita harus ada berapa meter lahan kosong tanah. Nah, kita masih bingung gitu, Pak. Jadi untuk pembebasan lahannya itu kayak gimana ya, Pak, menghitungnya Oke, gitu. oke. Terima kasih Subhan. Jadi yang pertama kalau kita mau investasi pembangunan infrastruktur kan jelas ya. Kan kita berdiri di suatu lahan. Nah, lahan itu perlu dianalisis dulu, kepemilikannya punya siapa nih gitu ya. Kalau misi itu dibangun jalan raya dan kepemilikannya punya pemerintah ya itu nggak ada masalah gitu ya. Itu akan lebih cepat. Tapi yang jadi masalah kalau punya masyarakat, kan nggak bisa pemerintah sekonyong-konyong langsung membangun gitu ya. Memang di undang-undang ada menyebutkan kalau tanah tersebut dibutuhkan untuk pembangunan jalan umum atau untuk fasilitas umum, memang pemiliknya gitu ya, pemilik lahan apakah itu masyarakat atau badan usaha itu wajib menyerahkannya ke pemerintah dengan harga yang layak gitu ya. Itu yang pertama. Kalau untuk bisnis jalan tol juga gitu. Saya sebutkan tadi jalan tol itu inisiasi bisnisnya dari siapa? Dari badan usaha kah? Dari pemerintah kah? Nah nanti bisa dinegosiasikan. Oh biaya pembebasan lahan ini bagi dua, 50% ditanggung pemerintah, 50% ditanggung badan usaha. Atau kalau jalan tol memang sangat menguntungkan gitu dari analisis, wah ini untungnya besar, bisa saja nanti biaya pembebasan lahan jadi tanggung jawab badan usaha karena memang untungnya besar bisnis jalan tol itu gitu ya. LHR yang lewatnya banyak, tarifnya juga lumayan gitu jadi pemasukannya besar. Nah, kalau terkait dengan berapa pembebasan lahannya, berapa lebarnya itu tergantung dengan fungsinya tadi. Kalau Anda mau membebaskan jalan tol, berapa lebar jalan tol yang akan dibebaskan ya tergantung rancangan Anda. Misalnya ini 4 lajur 2 arah, gitu ya berarti masing-masing arah ada 2 lajur. Berapa standar jalan tol itu lebarnya? Anda harus baca referensi peraturan geometrik jalannya. Lebar satu lajur berapa? Kemudian harus ada drainasenya, harus ada ruang milik jalannya, berapa lebarnya. Jadi memang tidak bisa hanya selebar badan jalan saja. Anda cek lagi peraturan geometriknya. Oh, lebar badan jalannya harus memenuhi standar. Kecepatannya misalnya 60 sampai 80 km per jam. Kalau 60 sampai 80 km per jam, oh lebar badan jalannya di peraturan sekian. Kemudian bukan hanya lebar badan jalan, ada fasilitas penunjang lainnya. Ada yang namanya bahu jalan, ada yang namanya drainase di pinggir jalan, ada yang namanya ruang milik jalan. Jadi ada area yang tidak boleh ada bangunan, memang itu tanah itu disediakan untuk bangunan samping jalan gitu ya, atau lahan samping jalan. Jadi itu Anda cek lagi di peraturan geometrik jalannya, berapa saya harus membebaskannya. Kalau panjangnya jelas ya, panjangnya mengikuti rutenya, tapi lebarnya menyesuaikan juga dengan aturan yang ada. Gitu ya, Subhan ya. Oh iya, baik, Pak. Jadi baca lagi peraturannya berapa pelebarannya. Kemudian yang penting biayanya tadi sebetulnya. Kalau biaya ya Anda mengikuti area tersebut. Kalau membebaskan di hutan sama membebaskan di jalan dago beda biayanya gitu ya. Harga per meternya beda gitu ya. Jadi jangan disamakan oh ini pembangunan jalan di tadi nih di Cipatat tadi dengan di Surapati beda itu harga 1 meternya. Itu juga harus ada analisisnya nanti. Analisisnya maksudnya literatur review lah terkait berapa sih harga per meter di daerah tersebut. Anda bisa cari tahu lah kalau yang masalah itu. Barangkali itu cukup atau ada lagi? Satu lagi, Pak, boleh, Pak? Ya, silakan. Kan harus ada trasenya ya, Pak, buat laporan ini. Trasenya apakah tampak atas saja nggak apa-apa, Pak? Atau harus sama potongan melintangnya? Ya boleh tampak atas satu potongan melintang ya hanya di beberapa bagian lah 1 atau 2 bagian boleh. Bagaimana bentuknya tuh jadi tergambar ada kan Anda akan menghitung biaya konstruksinya nanti kan sebetulnya strukturnya apa saja gitu kalau flyover dari tiang dimensinya kemudian tebalnya biar nanti ada hubungan dengan berapa sih biaya investasinya gitu ya.
Oh iya, Tidak baik Pak. tidak terlalu ngawang-ngawang, tapi ada dasarnya lah paling nggak biayanya berapa itu. Ya, baik Pak. Ada lagi? Izin Pak untuk dari kelompok saya mau konsultasi Ya, dulu Pak, silakan. boleh? Boleh di share screen. Kurang jelas suaranya, Luis. Cek. Ya, yang keras suaranya. Oh ya, siap Pak. Belum ada suaranya, Luis. Sebentar Pak. Oke, yang lain sambil nunggu Luis, silakan kalau ada yang pertanyaan. Sudah terlihat Pak? Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan? Untuk dari yang kelompok saya kan Pak, untuk permasalahan yang kemarin kan perlu dijelaskan untuk masalah-masalah yang terjadi, terus sama solusinya diganti Pak. Kalau yang dari kemarin itu pengalihan jalan, sekarang dari kami itu mau buat flyover. Kenapa? Karena setelah dianalisis kurang jelas suaranya, Luis, kurang jelas. Cek. Ada suaranya Pak? Ya, yang keras suaranya. Oh ya, siap Pak. Jadi gini Pak, untuk dari kelompok saya kemarin itu kan rencananya untuk solusinya itu pengalihan jalannya Pak, untuk melewati pasar dan juga dari alun-alun. Tapi untuk yang sekarang itu kita rencananya mau buat flyover Pak, karena untuk pengalihan jalan itu sudah jelas kemarin kami mencari referensi itu tidak boleh Pak. Dan untuk flyovernya sendiri itu dimulai dari sebelum alun-alun Ujung Berung sampai setelah pasar, setelah dari alun-alun Ujung Berung, karena setelah kami analisis kemarin dari masalah yang terjadi itu, terus di ruas jalan ini terdapat yang pertama volume kendaraan sendiri sudah mencapai derajat kejenuhan atau bahkan melebihi Pak. Jadi untuk kondisi jalan tersebut sudah sangat jenuh, dan untuk kondisi realnya beberapa di jalan utama ini terdapat jalan keluar masuk atau banyak simpang yang di situ menyebabkan terjadinya kemacetan. Dan pada simpang tersebut juga ada beberapa lampu apil bahkan sempat dimatikan. Dan untuk kondisi ringan juga di panjang jalan ini seringkali terjadinya banjir Pak. Maka dari itu kami mengusulkan untuk dibuatnya flyover begitu Pak. Ya, oke, ini hampir sama dengan yang lain ya, buktikan ya. Jadi nanti baik, Pak, di saat presentasi akhir nanti saya, Bu Vera, mungkin Bu Risma akan menilai betul nggak problemnya itu gitu ya. Harus Anda buktikan apa yang disebut derajat kejenuhan, mana buktinya, ada problem di bagian mana, kemudian solusinya kenapa flyover, apakah nanti betul manfaatnya akan lebih besar daripada biayanya, kan ujung-ujungnya itu ya, layak atau nggak layak gitu ya. Nggak masalah, apapun yang Anda pilih bebas gitu ya. Yang penting buktikan gitu ya, mana masalahnya, mana alternatif solusinya, kemudian Anda hitung gitu ya. Dan bandingkan dengan aturan-aturan gitu ya, yang saya lakukan di progres ini kan sebenarnya menguji aja, betul nggak betul masalahnya di situ, betul nggak solusinya seperti itu, berapa nanti solusinya itu biayanya berapa, kan kita akan ke sana ujung-ujungnya nanti. Dan di ujung-ujungnya dibandingkan nanti betul nggak usulan ini manfaatnya lebih besar daripada biayanya, kan gitu ya, prinsip ekonomi kan manfaat dari suatu pembangunan itu harus lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Jadi ujungnya ke sana gitu ya. Kalau terkait dengan lokasi dan juga data pendukung, silahkan Anda cari buktinya terkait
penelitian orang, literatur, atau Anda survei langsung dengan tim, coba di jam padat berapa waktu melaluinya gitu ya. Kemudian kalau nanti ada flyover betul gitu akan jadi lebih cepat gitu ya. Itu ya poinnya ya. Baik Pak. Oke. Berarti untuk poin-poin tadi mungkin lebih dijabarkan lagi ya Pak untuk penjelasannya gitu. Ya, yang penting buktinya. Baik Pak. Anda bisa klaim apapun tapi kita bicara berdasarkan buktinya mana, penelitiannya seperti apa gitu ya. Baik. Ya. Oke, ini baterai saya cukup pas sampai 9.15 ternyata ya. Siap Pak. Silakan Anda lanjutkan ya tugasnya. Yang intinya adalah saya minta minggu depan minimal sudah ada progres 50%. Baik dari analisis BCR, analisis IRR-nya sudah sampai sana gitu ya ukurannya. Gitu ya, saya harap dikerjakan gitu ya, betul-betul juga jangan hanya mengerjakan tapi dipahami juga gitu ya, apa sih inti perkuliahan ini. Oh, kita ingin menganalisis kelayakan, apa yang disebut layak ekonomi, apa yang disebut layak finansial, coba dipelajari lagi. Oh, kalau saya sebagai badan usaha ingin mengajukan pembangunan jalan tol, saya harus lihat ini layak enggak, ini bisnis ini menguntungkan atau enggak gitu ya. Tapi kalau jalan raya kita nggak bicara untung nggak untung, tapi manfaat yang diterima masyarakat besar atau enggak dibanding biaya yang dikeluarkan. Itu ya barangkali ya. Sampai sini kuliah kita hari ini. Yang hadir berapa orang ini? Untuk coba yang Firda mana? Yang join 26 orang Pak. Hadir Pak. Hadir ya. Coba kita foto lagi deh. Jadi ada 2 tadi yang pagi-pagi 24, sekarang 27. Jadi saya nanti kalau ditanya sama Kaprodinya berapa sih yang sering hadir, saya tahu gitu minimalnya. Siapa yang sering nggak hadir. Nanti foto dibikinkan berita acaranya, kirim di grup gitu ya, Firda ya. Baik Pak. Baik Pak. Ya, sok dinyalakan kameranya. Segera aja ya, saya habis baterainya takut mati. Langsung aja deh boleh. Kan nama-namanya udah ditulis gitu ya di sini. Oh iya, baik Pak. 27 berarti 26 ya. Oke, silakan diambil. Mungkin akan saya ambil 1, 2, 3. Sudah Pak. Oke ya, terima kasih ya. Dilanjutkan pekerjaannya. Semoga bermanfaat gitu ya perkuliahan kita. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.